pagi hari ini Ibu Prisma Yunita SKM MSI. Yang kami hormati Kepala Desa Jayanti Ibu Misri Rahayu. Yang kami hormati Sekretaris Desa Jayanti Bapak Iman Gerhana beserta jajaran, serta para tamu undangan yang berbahagia. Baiklah, kegiatan sosialisasi pencegahan gizi buruk atau stunting Desa Jayanti tahun anggaran 2023 bertempat di Aula Kantor Desa Jayanti pada hari Jumat 19 Mei tahun 2023 dimulai. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kumpul bersama pada pagi yang cerah ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Oktriana. Kepadanya disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Prisma yang dari Puskesmas yang alhamdulillah pagi hari ini sudah sampai ya Bu ya di tengah-tengah kita yang akan membawakan materi tentang apa itu arti stunting.
Dan yang saya hormati Bapak Sekdes Desa Jayanti, Bapak Imam Gerhana. Yang saya hormati para staf, para jaroh, para kasih Desa Jayanti. Yang saya hormati ibu-ibu kaderku yang selalu ada di hati. Dan yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan ibu-ibu Bumil yang alhamdulillah pada pagi hari ini sehat ya Bu ya. Alhamdulillah nikmat sehat walafiat hari ini kita rasakan bersama setelah Lebaran baru kali ini Desa Jayanti juga mengadakan rapat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermuazahah, bisa bertatap muka dalam acara stunting, pemberian pengarahan stunting buat ibu-ibu hamil. Seharusnya sih bukan ibu-ibu hamil, tapi target kita sebenarnya harusnya itu ibu anak-anak yang mau melaksanakan pernikahan. Iya, calon pengantin seharusnya ya Bu ya, seharusnya harus hadir juga itu cantik ini. Salawat bersalam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, khususnya kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Ibu-ibu kader, ibu-ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini alhamdulillah Desa Jayanti baru melaksanakan rapat tentang stunting, dimana bagi saya stunting ini sangatlah penting karena masa depan anak, pertumbuhan anak, bukan pertumbuhan di badan saja tapi pertumbuhan di otak ini sangatlah penting. Jadi stunting apa sih itu artinya stunting? Stunting itu pikiran teh budak-budak laletik bicara rekingnya, yang cara reking stunting, budak-budak letik bicara reking, tapi bukan itu sebenarnya. Tujuan stunting itu memang keadaan fisik badan buat anak-anak, tapi yang paling penting saat ini adalah otak anak Bu. Otak anak ini yang benar-benar kita harus jaga, karena otak anak ini kita nggak tahu anak kita di masa yang akan datang mudah-mudahan akan menjadi polisi, mudah-mudahan akan jadi dokter. Hayangnya punya anak-anak orang jadi jalma lah intinya itu, tapi kan harus dimenseti dengan otak yang jernih, otak yang cerdas. Itulah pentingnya dimana ibu-ibu hamil ini harus merawat bayinya itu di masa kandungan. Apa aja sih makanan-makanan yang bagus buat otak bayi? Nanti Ibu Prisma yang akan menjelaskan. Apa aja sih Bu yang supaya berat badannya bagus aja, nanti ada Ibu Prisma yang menjelaskan. Jadi intinya stunting itu bukan buat anak-anak nulalutik ataupun kurang gizi, bukan. Tapi yang tujuan saya itu untuk otak anak. Karena pencegahan itu sebenarnya harus dari catin, calon pengantin. Jadi sebenarnya ini calon pengantin ini di usia yang harus benar-benar memenuhi menikah itu di atas 19 tahun ke atas ya Bu ya. 19 tahun ke atas atau 20 tahun ke atas? 21 untuk perempuan dan 23 untuk laki-laki. Jadi amun ibu-ibu boga anak perawan geus lulus sekolah kawinkeun bae lah. Hanger kawinkeun bae, hanger boga incunya punya. Tapi inilah nanti dampaknya itu akan 17 tahun ke atas nanti anak kita akan seperti apa. Jadi di usia yang 18 ataupun 19 si perempuannya itu sudah dinikahkan sama orang tuanya lalu hamil, dampaknya nanti ke anaknya Bu. Ya itu yang dibilang stunting itu sebenarnya pencegahan itu dari anak-anak yang mau kawin. Ini yang kita cegah sebenarnya. Ini tugas ibu-ibu PKK sebenarnya yang harus memeriksa sudah layak apa belum umur si anak ini harus dikawinkan untuk pencegah stunting. Jadi stunting itu harus kita gencar itu dari yang pada mau kawin, dikasih pengertian ibunya, dikasih pengertian bapaknya.
boga anak awewe lulus sekolah kawinkeun bae nek naon sekolah tinggi-tinggi kayak ujung-ujungna mah ka dapur di awewe mah nya punya. Iya, tapi kan Allah kan nggak tahu. Siapa tahu apa sih anak kita mempunyai suami yang mengangkat derajatnya. Allah tidak ada yang tahu. Seperti saya misalnya, saya orang yang biasa-biasa saja. Saya menikah sama seseorang yang alhamdulillah sekarang diangkat derajatnya. Allah nggak ada yang tahu. Tapi itulah dimana kita harus istilahnya itu memahami, benar-benar memahami arti stunting. Dan sekarang yang saya rasakan, benar-benar yang saya rasakan, stunting itu seperti apa. Jadi mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Rahayu atas sambutannya. Selanjutnya adalah penyampaian dan pemaparan pencegahan gizi buruk atau stunting oleh narasumber. Kepada Ibu Primaya Yunita SKMMSI, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lemas banget ini. Mentang-mentang semalam-malam Jumat kayaknya. Sekali lagi Bu ya. Kebanyakan yasinan maksudnya, jadi capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua supaya Ibu izin saya berdiri ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, Hirobbil alamin. Sebelumnya saya mau tanya di sini, ada yang punya bayi di sini? Ada. Atau ada yang mau punya bayi lagi? Atau ada yang mau punya cucu? Banyak ya, luar biasa. Nah, anak sekolah. Ya, perempuan laki-laki Bu? Laki-laki. Nah, tadi izin Bu Lurah, tadi sudah disampaikan sedikit oleh Ibu Lurah kita yang cantik bahwa untuk persiapan kenapa anak perempuannya harus 21 tahun, kira-kira kenapa Bu? Sebelum masuk ke stunting dulu, penting soalnya. Kira-kira kenapa Bu? Biar gak nyusahin orang tua, gawe heula gitunya. Betul. Jadi yang terjadi, kenapa anak perempuan, anak gadis kita dipersiapkan untuk pernikahan, bukan pernikahan saja, pernikahan, kehamilan saat usia 21 tahun adalah kematangan rahim. Ketika rahim itu sudah matang, sudah siap untuk ditemplokin bayi di dalam perut, insya Allah kedepannya akan memberikan kualitas yang baik. Baik itu asiknya, baik itu mental emosionalnya, seperti itu. Beda halnya, siapa di sini yang sudah nikah ibu-ibu usia 17 tahun? Ada enggak? Alhamdulillah. 21 tahun ke atas berarti. Ya. Coba bandingkan yang menikah di bawah 20 tahun sama yang di atas 21 tahun. Pengalaman pernikahannya pasti beda. Ya. Karena kalau saya pribadi di usia segitu, saya masih pengen main-main. Masih pengen ketemu teman. Ya. Terus harus menikah karena cinta, ceritanya sekarang kan apa-apa dibuat cinta gitu kan kata anak-anak. Dan daripada duaan bae lah bobogohan terus dikawinkeun lah sieun cenah harusnya gitu. Iya, menghindari dosa gitu. Taunya di tengah perjalanan dua-duanya belum siap, akhirnya di tengah jalan bisa alhamdulillah min zalik ya, seperti itu. Kenapa? Perlunya adanya kematangan mental, emosional, juga adanya kematangan untuk di rahim, seperti itu.
Ya, kita lihat. Ibu-ibu di sini tahu stunting? Apa Ibu? Ya, kondisi gagal tumbuh. Yang anak-anak cebol katanya kayak gitu ya. Jadi intinya stunting itu antara tinggi dan berat badannya tidak seimbang gitu, sesuai dengan usianya. Nah, ini ternyata 1 dari 3 balita di Indonesia menderita stunting. Semoga bukan anak kita ya di antaranya. Oke. Nah, ternyata Bu, Kabupaten Tangerang ranking berapa ini? 1, 2, 3, 4. Tepuk tangan nggak yang kayak gini ya? Ya, ternyata kondisi stuntingnya Kabupaten Tangerang itu peringkat keempat, 21%. Ini di tahun 2022. Sekarang di tahun 2023. Semoga di 2023 kita peringkat paling terakhir aja ya. Ya, oke. Dan Jayanti tidak ada stunting. Ada stunting nggak di sini? Ih, luar biasa, tepuk tangan, luar biasa Bu Lurah. Caranya gimana Bu itu stuntingnya sudah bisa tertangani? Dikasih pengarahan orang tuanya. Oke. Dikasih kangkung. Saya punya cerita stunting. Dulu ada satu desa. Desa tersebut terkenal dengan desa yang terpencil juga enggak, di daerah Jawa Barat di Bandung. Di daerah Jawa Barat di Bandung, dan di satu desa dengan angka gizi buruk paling tinggi se-Indonesia. Stuntingnya luar biasa banyak. Tapi mereka malu hidup di Bandung, ibu kota provinsi, tapi melahirkan gizi buruk yang tinggi, angka stuntingnya juga tinggi. Akhirnya masyarakat di sana berkolaborasi. Saya nggak mau nih kayak gini terus nih. Masa sih ibu kota provinsi Jawa Barat ada stuntingnya, ada gizi buruknya, daerah paling miskin lagi, gitu. Di sana memang pendidikannya rata-rata SD dan SMP, tapi mereka mempunyai motivasi yang luar biasa. Akhirnya mereka menggali sumber daya apa yang ada di tempat mereka. Mereka cuma punya satu. Singkong mereka tumbuh subur. Gimana ya caranya? Dari singkong ini kita bisa berdaya guna. Akhirnya mereka mengolah bahan-bahan yang dari singkong. Jadi setiap rumah itu wajib menanam singkong, karena saking banyaknya gitu. Mereka menanam singkong. Ya itu dia cerita si anak singkong di satu desa, seperti itu. Jadi anaknya dikasih makan daun singkong, singkongnya dijadiin tepung. Tapi nggak itu aja, ternyata mereka mengolah singkong-singkong tersebut dengan aneka rupa. Mereka ekspor ke luar negeri. Sekarang jadi desa yang luar biasa kaya di kota Bandung. Siapa tahu nanti di Jayanti juga salah satu seperti itu ya, amin. Ya Allah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini untuk tinggi badan sesuai dengan usia. Jayanti 1, 2, 3, 4, 5. Peringkat kelima, tengah-tengah. Besok akhir ya, amin. Ternyata ada yang sangat pendeknya, ada 4. Yang pendeknya ada 12. Ibu Kader tahu nggak orang-orangnya? Kira-kira tahu ya? Biasanya kan datang ke posyandu ya yang harus. Jangan sebut merek Pak, kasihan Pak. Ya oke. Nah, tadi stunting. Stunting itu kondisi gagal tumbuh. Jadi pertumbuhannya tidak sesuai dengan usianya. Yang harusnya dia tingginya 100 cm, ini malahan hanya 80 cm. Seperti itu.
Nah, kenapa stunting harus diperhatikan? Stunting itu masa pertumbuhan di 1000 hari pertama kehidupan. Ibu-ibu sudah dengar? 1000 hari pertama kehidupan. Udah dengar belum? Udah ya. 1000 hari pertama kehidupan itu semenjak kapan? Semenjak hamil atau semenjak ketahuan positif? Ya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu dihitung dari semenjak kita tes positif. Ternyata berapa minggu berarti sudah berapa hari dia hidup. Di situ awal mulanya. Maka dari itu kita harus ke bidan. Dikasih apa biasanya di bidan? Ibu lagi hamil nggak? Iya, dikasih apa sama yang bidan? Selain itu, yang paling penting apa? Vitamin apa namanya? Iya, betul. Dikasih asam folat. Nah, sebagai informasi, untuk sebelum hamil pun pasangan suami istri itu mengkonsumsi asam folat 1000 mg per hari. Suami dan istri. Fungsinya apa? Di istri ada sel telur, di suami ada sel sperma. Dua-duanya itu penting untuk apa? Untuk perkembangan janin gitu. Jadi gimana? Kalau misalnya spermanya jelek, nyatu sama sel telur yang bagus, sama saja akhirnya anaknya jelek. Atau kebalikannya. Dengan demikian seharusnya yang meminum asam folat sebelum ketika sedang program hamil adalah suami dan istri gitu. Info lainnya, yang menentukan jenis kelamin itu suami atau istri? Nah, tadi balik lagi, perempuan punya sel telur. Sel telur itu di dalamnya itu ada namanya kromosom. Kromosom yang dikeluarkan oleh wanita adalah kromosom X. Dan di sperma laki-laki dia bisa menghasilkan X atau Y. Kromosom X ketemu sama kromosom X jadilah anak perempuan. Kromosom X ketemu sama kromosom Y jadilah anak laki-laki. Jadi yang berperan penting untuk jenis kelamin adalah sperma. Ya, sperma laki-laki. Pak Sekdes kalau mau punya anak perempuan atau laki-laki tergantung bapak. Bahan, nah tuh bahannya gitu. Jadi udah, saya mau punya istri lagi soalnya kamu gak punya anak laki-laki. Ya, pas nikah lagi anaknya perempuan lagi semua. Atau mau 1000 perempuan tapi spermanya menghasilkan X, ya mau keluarnya perempuan lagi. Seperti itu. Jadi kalau yang namanya program hamil itu bukan masalahnya perempuan saja, tapi ada di laki-laki juga. Nah, balik lagi ke 1000 hari pertama kehidupan. Sebelum hamil, program berdua minum asam folat ya, suami dan istri. Fungsinya adalah ketika sperma ketemu sama sel telur, menghasilkan janin yang sehat, kuat, menempel tuh di rahim. Terus ibu minum asam folat, tablet asam folat fungsinya buat apa? Pembentukan syaraf di otak, pembentukan sel-sel tubuh, gitu. Jadi kalau misalnya ada ibu bidan yang bilang, ibu dikasih tahu nggak? Ibu 3 bulan pertama ibu makan yang sehat-sehat ya, nggak boleh pecin-pecinan, nggak boleh yang ada bahan pengawetnya. Dikasih tahu kan? Karena 3 bulan pertama adalah masa pertumbuhan, sel otaknya dibentuk, mau jadi anak cerdas seperti apa, kan?
Bu, tapi saya mual muntah, dipaksain ya Bu? Ya, harus dipaksain. Beda halnya kalau udah kesananya, ya sedikit-sedikit tapi sering. Tapi kalau awal-awal dipaksain ya Bu ya, makan makanan bergizi. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa pentingnya 3 bulan pertama ketika masa kehamilan seperti itu. Semoga nanti anaknya sehat-sehat, cerdas, gembira ya Bu ya, amin. Oke, lanjut. Nah, kurang gizi pada periode 100 hari kehidupan akan mengakibatkan terlambatnya pertumbuhan yang tidak dapat diperbaiki. Ibu-ibu sudah mendengar sindrom Down syndrome, anak mongol, ya. Nah, itu sebenarnya bisa terdeteksi ketika kehamilan. Namun, itu adalah kekurangan asam folat biasanya, kekurangan gizi, atau yang bibir sumbing, seperti itu, dan kelainan lainnya. Ada yang autis dan lain sebagainya. Nah, itu dari situ. Makanya pentingnya seperti itu. Kok bapaknya harus ngapain pada 1000 awal kehamilan? Hindari, ini yang paling sering adalah hindari terpapar asap rokok yang itu. Jadi bapak langsung batuk Pak. Waduh ya, untung saya langsung ngomong bapak coba di swab gitu kan. Ya, 1000 awal kehamilan coba dihindarkan gitu. Boleh Pak ngerokok, tapi ingat istri di rumah, jadi ngerokoknya di luar aja, jangan di dalam rumah. Kenapa? Kalau istri menghirup asap itu kan karbon. Karbon itu adalah sel-sel yang dapat mengaktifkan sel kanker atau sel jahat lainnya. Nah, yang dikhawatirkan adalah bayi pun menghirup dari saluran darah ibu. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan Ibu? Bapak ada yang mau nanya Pak? Lanjut Pak, oke saya lanjutkan Pak. Nah, ini dari mulai ibu hamil, bersalin, punya anak, kita dikasih KMS. Luar biasa ya. Ternyata saya baca KMS buku pink, Ibu ada bawa buku pink kan? Nah, buku pink itu luar biasa, saya sendiri sampai takjub di situ, ilmunya masuk semua. Coba dibaca Bu, alhamdulillah. Jangan sampai ini buku pink gitu, karena di Jakarta buku pink itu bertindak sebagai salah satu syarat anak masuk sekolah di Jakarta, sekolah negeri. Yang dilihat apa? Tabel imunisasinya lengkap atau tidak. Kalau lengkap, boleh masuk sekolah negeri, gratis kan kalau sekolah negeri. Tapi kalau tidak lengkap, silahkan ke sekolah lainnya yang punya kebijakan lain gitu. Kenapa sih harus imunisasinya lengkap? Dikhawatirkan nih, zaman dulu ada penyakit campak, pandemi campak ceritanya kayak sekarang, sehingga menjadi imunisasi dasar lengkap. Kalau dia tidak tercampak, dia bisa menjadi sumber penyakit untuk teman-temannya. Contohnya ya seperti itu, atau yang lain. Atau yang inilah, Indonesia peringkat 5 di dunia lah, yang paling ditakuti adalah penyakit TB. Ya, kalau ibu bapak keluar negeri untuk liburan nih, harus di screening paru-parunya, ada sel-sel TB enggak gitu. Karena ada beberapa negara yang tidak mau menerima Indonesia, karena kita peringkat kelima tertinggi TB-nya gitu. Terutama itu ke Eropa yang harus kita screening lengkap seperti itu. Jadi kalau tidak diimunisasi, dikhawatirkan dia membawa bibit penyakit yang dapat menyebarkan ke teman-teman.
Gitu, seperti itu. Kira-kira Tangerang kayak gitu nggak ya? Maksudnya akan memberikan kebijakan harus punya buku kuping gitu kan? Kalau kayak gitu saya juga khawatir, karena yang punya buku kuping itu dikeluarkannya cuma dari bidan aja dan bidan desa, bidan swasta nggak ada. Ya, dan kadang adanya cuma di posyandu ya Bu ya. Nah, saya khawatir kalau seperti itu gayanya nih ke dokter spesialis gitu kan. Ternyata kita udah rutin kan di dokter spesialis, kita nggak dikasih buku kuping. Kemajuan kehamilannya aja kita nggak dikasih kan, cuma datang dikasih vitamin, oh ya udah sehat, jenis kelaminnya ini udah pulang kan, seperti itu. Tanggal kedatangan doang, Ya. terus balik lagi nanti. Nah, sedangkan di buku kuping itu nanti ada pemeriksaan lab. Ya, pemeriksaan lab apa aja Bu? Ada hepatitis, ada HIV, sifilis, apalagi pemeriksaan anemia dan lain sebagainya. Keracunan kehamilan tidak. Nah, gratis nggak itu Bu? Gratis di puskesmas. Kalau ternyata hepatitisnya positif, gratis dikasih dari puskesmas. Nah, dia obat hepatitisnya itu 1 kali suntik untuk bayinya harganya 2.300.000. Tapi kalau ibu rutin ke puskesmas itu gratis diberikan oleh pemerintah. Gitu. Dengan KTP-nya, KTP wilayah Jayanti. Nah, dengan demikian, tapi saya nggak punya KTP Jayanti. Maka dari itu dari awal kehamilan ada ibu kader nih. Nanti dibantu oleh Bu Lurah gimana nih supaya nanti bisa masuk program pemerintah. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu KMS. Nah, penyebab anak mengalami stunting. Yang pertama apa coba Bu? Baca bareng-bareng kita. Kekurangan gizi kronis dari bayi, berarti dari kehamilan, ya. Kekurangan gizi enggak, berat badan janinnya sesuai enggak, seperti itu. Sesuai enggak berat badan janinnya? Sudah begitu, infeksi berulang, diare dan ispa. Biasanya ispa karena apa Bu? Keseringan ya. Keseringannya sekarang penyebab banyaknya asam lambung. Nah itu. Jadi kadang-kadang nih saya suka seingat lihatnya bapak-bapak ngegendong anaknya, kanan ngegendong anak, kiri rokok. Itu sering melihat seperti itu. Bapak begitu nggak Kak? Oh enggak, alhamdulillah. Soalnya bapaknya nggak batuk. Kalau batuk kan kemungkinan gitu kan. Gak ada kode Bu Prima. Oh nggak ada kode. Atau yang kedua, nganterin anak sekolah naik motor, anaknya di depan, bapaknya ngerokok. Pak jangan sambil ngerokok, karunya anak. Udah anaknya di depan, saya emang ngerokok di belakang. Ayo kan kalau ngerokok teh asapnya ditiup ya, ditiup ke kepala anak gitu kan, jadi kepas lagi ke ubun-ubun anak. Kecuali kalau asapnya disedot ke belakang, nggak jadi masalah kan, gitu. Infeksi berulang dan dari diare ispa. Kurangnya pengetahuan ibu tentang kesehatan dan gizi. Pagi-pagi nih bikin sarapan ceritanya ibu-ibunya. Udah bikin sarapan, udah sarapannya pakai Indomie goreng aja. Nggak boleh nyebutin merek ya. Makan mie goreng aja. Pakai telur, ibunya ketawa. Kayaknya tadi pagi bikin itu ya Bu. Bikin mie goreng aja. Pakai telur, telurnya bener. Cuman mie gorengnya bener nggak? Nah itu dia. Padahal sarapannya cukup dengan telur rebus juga sudah cukup kemana
arahannya. Nah, kalau enggak, nih uang goceng buat beli sarapan ya, cireng katanya gitu. Kalau enggak beli uduk, ya, tapi nggak merhatikan komposisi uduknya seperti apa. Uduknya biar murah lah, cuma pakai gorengan aja sama bumbu kacang, gitu kan? Kadar gizinya mau dari mana? Gitu. Padahal nasi uduk pakai telur, tahu, tempe, berapa itu Bu? Biasanya segitu 6.000. Oh, 10.000. Soalnya saya nggak pernah jajan Bu. Soalnya saya mama irit gitu kan, jadi nggak pernah jajan. Dengan kata lain, ternyata menyenangkan membuat anak-anak kita tumbuh sehat, suami kita sehat. Pagi-pagi kita bangun pagi, menikmati keriuhan di dapur, menyiapkan sarapan untuk suami dan anak. Satu menu sarapan. Setelah sarapan selesai, menyiapkan menu bekal untuk suami dan anak. Jujur, saya setiap hari kegiatan gitu Bu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, enggak, ibu gagal jadi seorang ibu dan istri karena nggak bisa mengurus rumah. Apa yang nggak bisa saya urus? Tapi memang kalau rumah yang ngebersihin ada si tetehnya. Saya masak, saya ngurus suami, lalu saya bekerja. Sebelum anak saya pulang, saya sudah di rumah menyiapkan makan malam. Suami saya makan malam di rumah. Lalu kita ngobrol. TV hanya nyala di hari Sabtu dan Minggu. Minggu pun sampai jam 4 sore. Seperti itu. Memang melelahkan, tapi alhamdulillah suami dan anak saya subur. Begitu. Terkadang kita capek, cuman ada yang bisa kita siasati. Tapi yang pasti ibu-ibu lebih pinter deh. Kalau ngungkep ayam yang banyak kan Bu? Nah, ngungkep ayam yang banyak. Bikin sayur sop itu mah kuah. Saya juga tahu dari Ibu Kader, Bu, biar gampang mah kuah sama sayurnya dipisahin. Kuahnya dimasukin freezer. Nah, sama sayurannya juga dimasukin freezer. Kalau kita mau masak tinggal dicemplung-cemplungin. Oh iya ya Bu, iya. Saya dapat dari Kader di Kecamatan Jayanti. Seperti itu. Atau ibu mau bikin sate, Bu, dikukus aja dulu ayamnya. Biar cepet, ibu tinggal dimasukin ke happy call katanya gitu. Bikin bumbu kacang sendiri. Oh gitu Bu, iya. Alhamdulillah ternyata sebenarnya di Jayanti itu ibu kadernya, ibu-ibunya lebih kreatif. Saya dapat ilmu banyak, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk di Jayanti. Gitu. Jadi nggak ada alasan ya, nggak ada waktu untuk bikin sarapan. Minimal bikin sarapan aja, seperti itu. Nah, kenapa pentingnya sarapan? Karena anak sekolah, terutama perempuan itu banyak yang kena anemia. Gitu. Nah, ada program pemberian tablet tambah darah kan di sekolah. Ibu-ibu yang punya anak perempuan, kalau dibawa pulang diminum nggak itu? Karena kan setiap bulan kan harus diminum. Diminum nggak itu? Kadang enggak. Nah, itu persiapan gizinya Bu. Seperti itu. Nah, kurangnya akses ke air bersih dan kebersihan lingkungan. Kayaknya Jayanti masih ada nggak yang nggak punya jamban? Kayaknya udah nggak ada ya. Oh masih banyak. Oh yang ini ya, bebas BABS ya, stop BABS. Wah luar biasa berarti Jayanti, luar biasa. Bulurahnya udah mah cantik, energi, aduh. Saya mah nggak tahu sanggup, nggak tahu enggak Bu. Nah ini dampak stunting. Mudah sakit nih, anak yang stunting sama anak biasa yang gampang sakit-sakitan itu beda ya. Beda. Anak yang stunting
Yang sakit-sakitan karena stunting sama anak yang biasa sakit-sakitan itu beda. Saat tua beresiko terkena penyakit berhubungan dengan pola makan. Apa penyakit yang berhubungan dengan pola makan biasanya? Sakit mah, sakit ginjal, sakit jantung. Kok jantung berhubungan sama pola makan ya? Kebayang nggak dari mana? Yang apa tadi, nasi uduk pakai apa? Pakai jengkol, pakai gorengan, ada santannya, ya. Terus garamnya segimana kita nggak tahu. Dengan kata lain apa? Kita sudah menanamkan sel-sel penyakit ke anak kita. Gitu. Makanya yang keriuhan pagi-pagi udahlah kita nikmati saja supaya apa? Kualitas hidup anak kita lebih panjang. Jangan sampai anak kita berhasil tapi dia punya penyakit kronis. Sedih nggak kita sebagai seorang ibu kalau misalnya nanti di hari tua nanti kitanya masih sehat, tapi anak kita sukses punya penyakit jantung, nauzubillah min dzalik ya. Nah itu. Postur tubuhnya tidak maksimal, mengakibatkan kerugian ekonomi. Yang kerugian ekonomi itu gak cuma di keluarga saja. Bulu rage pusing kalau ada anak stunting sama gizi buruk. Bukader apalagi kunaon deui ieu si jalu gitu kan. Kemarin susunya dikemanain? Udah gak doyan susu, jadi dikasihin ke bapaknya biar sehat cari duit. Katanya gitu. Biskuitnya dikemanain? Jang ngopi dicelupkeun ka ngeuna. Ternyata pantesan dibanding makanan kan fungsi-fungsi tubuh tidak seimbang. Nah, ini ada pencegahannya. Sebentar lagi ya. Pencegahan stunting ada yang namanya A, B, C, D, E. Gampang ya. A-nya apa? Aktif minum tablet tambah darah. Dari kapan tablet tambah darah? Ke belakang lagi. Sejak kapan? Tadi saya bilang anak SMA dikasih tablet tambah darah. Nah, jadi semenjak sekolah program pemerintah anak-anak diberikan tablet tambah darah. Seperti itu. Yang B-nya, nah, ibu hamil teratur periksa kehamilan. Teraturnya kapan? Dari awal kehamilan, trimester awal. Trimester awal berapa kali ibu? Minimal 1 kali. Ya. Terus trimester kedua 1 kali. Trimester ketiga 2 minggu sekali. Ya. Seperti itu. Kalau mau tiap bulan ke posyandu lebih bagus untuk pemantauan gizinya, asam folatnya dipantau terus, kondisi janinnya terpantau juga ya. Lalu yang C apa? Cukupi konsumsi protein hewani dan nabati. Nah, ibu-ibu protein hewani itu berapa? Minimal sehari 1 butir aja kalau memang kondisinya susah. Minimal 1 kilo itu kan isinya berapa telur? 16, 17. Harga telur tadi pagi 33.000 ya. Nah, jadi lumayan kan untuk berapa hari? Untuk 30.000 itu untuk 16 hari, anggap 15 hari buat 1 anak.
Sulit nggak kira-kira dibandingkan rokok berapa? Sehari 2.000 ya? Harganya sama. Harganya sama. Tapi kenapa disebut saya mah susah Bu? Mau beli makan buat anak juga susah katanya gitu. Sebenarnya bisa. Kayak tadi adalah di desa Singkong. Gak punya apa-apa, punyanya Singkong, gimana caranya mengolah si anak singkong ya gitu. Nah ini yang bagus adalah protein hewani. Ada lagi yang lebih murah ya katanya, ikan kembung. Ikan kembung mahal sekarang Bu. Aduh. Ibu, ternyata kadar gizi ikan salmon sama ikan lele itu lebih bagus ikan lele Bu. Terutama dimakan pas hamil. Dulu waktu saya hamil nih, dibilangin orang ibu hamil tuh nggak boleh makan lele. Kenapa? Nanti anaknya nggak mau diem. Ternyata anak nggak mau diem itu kan sehat ya. Iya, terus anaknya disuruh diem aja gitu. Pas udah lahir pendiam gitu. Oh anaknya kalau laki-laki nggak apa-apa ya Pak ya. Kalau perempuan kumisan Iis Dahlia Pak. Gitu. Kalau ikan lele murah nggak itu? Murah ya. Ternyata saingannya salmon itu yang punya Jepang ada di Jayanti ya. Ikan lele. Bukannya di sini ada ternak lele ya? Nah itu bisa dibudidayakan. Ternyata. Itu. Ya Bu ya makan lele ya Bu ya. Kalau telur malam balik aja ke lele, non kolesterol lagi katanya mah gitu. Seperti itu. Ulah belinya di pecel lele mahal. Nah, pecel lele mah. Belum minyak gorengnya kapan ya Bu ya? Nah, lebih sehat dibikin pepes gitu kan, yang bikin yang banyak, terus dikirim ke kita gitu. Nikmat lagi. Lebih melebar. Iya kan? Pas ibu cobain masakan saya apa? Pepes lele. Barakallah, jazakallah. Semoga ibu hamil sama anaknya diberkahi, diberi kesehatan, kelancaran, anak sukses. Nah, kan? Selain gizi juga doa itu kan. Amin ya Allah. Gitu. Bu, nanti bagi saya Bu pepesnya ya. Dek, yang Dek datang ke Posyandu. Gratis nggak Posyandu? Gratis. Enak nggak di Posyandu? Lebih dekat kan? Ada obat-obatannya ada, vitamin ada, bidan ada, imunisasi ada, gitu. Nah, kalau zaman dulu saya nih nggak tahu nih kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu ibu hamil atau yang anak-anak suka bawa ini nggak Bu? Kantong kecil isinya kacang hijau. Iya kayak gitu kan. Jadi bawa kacang hijau sedikit untuk bulan depan katanya. Nanti PMP bulan depannya bubur kacang hijau katanya gitu. Sebenarnya bubur kacang hijau sehat nggak sih? Sehat. Untuk ibu hamil persiapan ASI-nya. Untuk anak-anak juga persiapan penyerapan gizinya itu baik. Seperti itu. Yang terakhir adalah eksklusif ASI 6 bulan. Ibu bayinya berapa bulan Bu? 2 bulan dikasih ASI campur. Susu dong. Hah? Susu dong? Anak saya juga dikasih susu botol, cuma isinya ASI. Gitu. Kenapa? Gak keluar. Udah konsultasi Bu sama bidannya? Sudah ya. Itulah memang ada beberapa kondisi yang memang tidak bisa untuk ASI eksklusif. Tapi memang itu jalan salah satunya Bu. Dulu waktu saya praktek di Bandung kayak gitu, disedot dulu sama bapaknya, baru keluar ASI-nya. Gitu. Jangan dicontohin ya Pak. Nanti mau rokok ya.
Nah, ada beberapa kondisi yang memang anaknya tidak dapat kesempatan untuk diberikan ASI eksklusif. Dengan kata lain, kalau tidak mendapat kesempatan dari ASI eksklusif, tugas kita adalah memberikan nutrisi tambahan yang lain ketika nanti makan. Jangan dikasih beli bubur yang ada di Alfa, Indomaret, kita masak sendiri. Ibu kader lebih jago gimana caranya seminggu kita bisa bikin menu makanan dimasukin kulkas, karena saya juga belajar dari ibu kader. Ih, luar biasa, kader mah tepuk tangan, ilmunya juga. Biasa di luar. Iya, jujur Bu, saya belajar ilmu PMT itu di Jayanti, ketika saya ke Jayanti. Jadi waktu saya kesini itu saya punya anak usia 3 bulan. Alhamdulillah ASI eksklusif sampai 2 tahun. Gitu. Kalau ada mungkin kader yang dulu tahu kalau saya datang ke sini ketika pembinaan posyandu, sebentar ya ada ruangan nggak? Ibu mau ngapain? Mau pumping. Sambil bawa-bawa pompa gitu. Terus saya diajarin caranya untuk mengolah makanan. Neng, bikin makanannya sendiri. Gimana Bu caranya? Kalau dulu ada pos gizi di Cikande Bu, dikasih tahu, ini buburnya dibikin nasi, masukin freezer, ini kaldunya masukin freezer, komposisinya segini. Saya sampai geleng-geleng kepala. Luar biasa, ternyata kader-kader itu lebih canggih daripada ahli gizi Bu, tepuk tangan. Caranya kita itu dalam jangka waktu 1 minggu masaknya cuma sekali. Sisanya itu butuhnya cuma plastik kecil-kecil, dimasukin freezer gitu doang ya ternyata ya. Dan nggak ribet juga. Jadi telurnya cuma telur rebus, atinya cuma dikukus doang, brokolinya dikukus masukin freezer yang kayak gitu kan. Kita memikirnya dikasih soto gitu. Karena sebenarnya kan anak-anak itu belum tahu rasa asin, rasa manis, rasa gurih. Dan sampai usia 1 tahun itu nggak boleh dikasih garam, karena garam itu bisa mengakibatkan gagal ginjal dini untuk anak. Madu pun seperti itu, boleh dikasih di atas 1 tahun. Jadi sebenarnya yang meracuni anak-anak siapa? Kita sendiri. Ibu murnya rasanya nggak enak, kan anak-anak belum tahu rasa asin manis. Kita yang meracuni, ini mah senangnya yang gurih-gurih. Tahu dari mana gurih-gurih? Karena dasarnya itu dia hanya bisa merasakan susu. Jadi tahu gurih itu dari mana? Dari rasanya protein hewani, protein nabati, serat. Nah, seperti itu. Lanjut ya ibu-ibu. Nah, bagaimana menangani stunting? Gimana ini? Intervensi itu apa? Kita mencari jalan untuk kebaikan. Caranya gimana? Nah, intervensi gizi ini untuk ibu hamil dan anak dalam 1000 hari pertama kehidupan. Lalu dilakukan oleh sektor kesehatan di posyandu biasanya. Bersifat jangka pendek, hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek. Kenapa sih jangka pendek? Kalau jangka panjang kasihan anak-anak yang lain terlantar. Sedangkan tugasnya kita, tugasnya ibu kader, ibu lurah harus juga memperhatikan keluarganya sendiri. Jangan sampai anak-anak di wilayahnya nggak stunting, anak kita yang jadi stunting. Anak yang lain diperhatiin, anak kita nggak diperhatiin, suami kita nggak diperhatiin, istilahnya gitu. Dengan kata lain, cukuplah kita memonitoring saja, sisanya silakan masing-masing yang mengelola. Ya Pak, Bapak ngurusin warga, anak sendiri nanti gimana ya Pak? Nah, intervensi gizi spesifik untuk ibu hamil
Untuk ibu menyusui dan anak 0 sampai 6 bulan, lalu ibu menyusui 6 sampai 24 bulan. Nah, ini untuk ibu hamil nih. Makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis. Ibu hamil yang kurang gizi biasanya dikasih biskuit kan sama susu ya Bu ya. Nah, itu dari puskesmas dan harus dihabiskan. Atau enak, kita harus berpikir, aduh ini anak anugerah, titipan, amanah. Kalau misalnya tidak kita urus dengan baik, nanti juga kan kita akan dimintain pertanggungjawaban atas diri kita aja sudah sulit, apalagi anak. Lalu mengatasi kekurangan gizi, zat besi, asam folat, kekurangan iodium, menanggulangi kecacingan pada ibu hamil. Banyak ibu hamil yang cacingan karena kan harus banyak makan sayur-sayuran katanya. Sayuran matangnya nggak dicuci, sayuran mentah juga nggak dicuci. Nah itu bahaya nggak? Bahaya. Biasanya apa? Diare, udah mah hamil, diare, kekurangan cairan kan, seperti itu. Melindungi ibu dari malaria, melakukan persalinan pada tenaga kesehatan. Masih ada dukun di sini? Biasanya kolaborasi sama puskesmas. Jadi biasanya dukun bayi nganterin ke puskesmas, kita kolaborasi. Nah, ini untuk ibu menyusui dan anak. Mendorong inisiasi menyusui dini. Biasanya kan pas lahiran di bidan langsung ditaklokin ke sini ya, disuruh nyari ASI sendiri. Kalau nih udah 2 hari ASInya nggak keluar, kasihan anaknya menangis terus. Ibu-ibu, ASI saya baru keluar setelah 3 hari persalinan. Karena yang pertama saya perdarahan, dikasih obat yang bikin mampet semua cairan termasuk ASI. Baru 3 hari ASI saya keluar dengan cara, kebetulan adik sepupu saya punya anak yang berjenis kelaminnya sama, usianya beda 3 bulan sama anak saya. Dia lagi lapar-laparnya, dirangsanglah saya. Karena apa? Anak usia 3 bulan sudah kencang, sudah benar. Jadi itu menstimulus, akhirnya Masya Allah ASInya keluar pada hari ketiga. Anak saya dari hari pertama, kedua, karena apa? Masih ada cadangannya. Seperti itu. 3 hari saya ngapain? Mencoba. Yang kata ibunya putingnya nggak ada sama Bu, tapi ada rangsangan dari yang tadi yang anak. Alhamdulillah keluar. Seperti itu. Sampai terjadilah 2 tahun saya pampir. Irit Bu, ya Allah Bu, bener Bu. Saya kalau melihat ada orang yang beli susu gitu, berapa ya harga susu gitu kan? Saya nggak tahu. Saya kasih susu itu ketika anak saya usia 1 tahun lebih, karena ada rasa kekhawatiran saya takutnya nggak cukup cairannya. Tapi ternyata di luar itu semua dia banyaknya makan. Sampai sekarang alhamdulillah banyaknya makan. Sampai saya pusing udah gitu nggak mau makanan di luar. Gitu. Mendorong pemberian ASI eksklusif. Ini intervensi dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6 sampai 24 bulan. Mendorong penerusan pemberian ASI hingga usia 24 bulan, didampingi oleh pemberian MP ASI. Usia berapa Mbak ASI? Makanan pendamping ASI usia berapa? 6 bulan. 4 bulan boleh enggak? Ih kasihan anaknya udah megang ini aja, ngelomot-ngelomotin tangan, dikasih enggak? Biarin lah bulan depan mah udah 6 bulan, kasihan anaknya udah makan-makanin, terus kalau kita makan udah mangap aja, dikasih enggak? Jangan. Biasanya pada usia 2 bulan juga dia udah megang, udah ngelomot-ngelomot tangan. Itu namanya fase oral. Jadi dia pengen tahu di syaraf-syaraf di lidah itu rasanya seperti apa.
megangin tangan, megangin barang dimasukin ke mulut. Itu namanya sensasinya dia di fase oral seperti itu. Keinginan tahu. Sampai akhirnya dia mencoba makanan. Nah, pas giliran udah makan susah makannya ya. Ya, susah makannya. Caranya gimana, Bu? Kalau anak kasih makan susah, dicampur ASI kita sedikit. Karena rasanya itu hanya dia tahu rasa ASI aja. Jadi kuahnya boleh dikasih ASI kita di blender halus. Nah, menyediakan obat cacing dan vitamin A ada di Posyandu kan? Gratis, Bu. Gratis. Pemantauan tumbuh kembang di Posyandu, zinc ada di Posyandu, perlindungan malaria ada, imunisasi lengkap di Posyandu. Ada juga pengobatan dan pencegahan diare, semuanya ada di Posyandu. Dikasih PMT lagi sama ibu lurahnya. Coba. Luar biasa. Nah, ini untuk yang gizi sensitif. Memastikan akses pada air bersih dan sanitasi, melakukan fortifikasi bahan makanan. Tahu nggak Ibu fortifikasi bahan pangan itu? Memadukan atau mengkolaborasikan bahan makanan. Misalnya antara ati ampela sama brokoli. Sehingga apa? Antara protein hewani, zinc, seratnya dapat. Anak saya mah pinter, sukanya makan sayuran aja. Memang bagus anak-anak makan sayuran. Tapi yang dibutuhkan anak-anak di masa pertumbuhan adalah protein hewani. Kalau dia serat atau dia kurus aja nggak ada gemuk-gemuknya. Gitu. Kalau misalnya dia terus-terusan dikasih serat, memang sayuran bagus, tapi untuk penyerapan di masa pertumbuhannya itu kurang, tidak tercukupi. Yang dibutuhkan adalah protein hewani. Telur yang paling gampang. Telur, ati ampela, ya, ikan-ikanan, nah itu dia. Jaminan kesehatan nasional, jaminan persalinan, jam persal udah nggak ada ya sekarang ya. Jadi semuanya dimasukin ke UHC. Wah, bapaknya udah hebat nih. Yang nggak punya jaminan silahkan menghubungi Pak siapa Pak? Pak Sekdes ya? Iya. Ada kader, ada Pak Sekdes. Silahkan. Karena sekarang Pak Bupati kita UHC-nya terbaik se-provinsi Pak. Luar biasa. Pendidikan, pengasuhan pada orang tua, pengasuhan PAUD, gizi masyarakat, kesehatan seksual, reproduksi, dan gizi pada remaja, bantuan jaminan sosial bagi keluarga miskin, dan meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Nah, ini kegiatan pencegahan penanganan stunting yang ada di Kecamatan Jayati seperti ini. Ini yang anak sekolah, ini penyuluhan, ini juga penyuluhan. Nah, kalau nggak salah ini kelas gizi. Kelas gizi. Ya, terima kasih sampai sini. Ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian, tentang stunting, tentang gizi atau menu? Di menu mah Ibu Kadir lebih hebat lah daripada saya mah tapi. Iya, Kakak Ibu. Baru orang baru lahiran aja kan muslimnya Bu ya. Ya. Tapi ada yang bilang tetangga saya, beliau itu kan sudah minum jamu. Jamu itu jamu kayak jamu tradisional ya. Kebetulan. Mohon izin ya Bu. Tetangga saya kan ada yang baru lahiran, terus beliau itu kan sedang menyusui. Nah, beliau itu minum jamu, terus sudah minum jamu itu dalam beberapa hari si anak bayi itu tidak mau lagi, karena katanya ada yang bilang kalau kita minum jamu itu berpengaruh kepada ASI. Apakah betul itu Bu?
jamu yang kayak semacam kalau jamu mah kayak minum apa jamu binahong gitu ya, daun-daunan kayak gitu, kayak semacam beras kencur gitu. Semacam jamu-jamu godok itulah. Apakah jamu seperti itu mempengaruhi kepada ASI kita apa gimana, Bu? Ya, terima kasih Bu. Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Milda. Ibu Milda. Kayak guru anak saya. Guru agamanya namanya Ibu Milda. Oh, artis kita. Wah, boleh dicoba ini nanti. Ya Ibu, terima kasih. Jadi, anaknya setelah berapa hari minum jamu, Bu? Udah diserap lama itu, Bu, ternyata jamunya ya. Karena sistem metabolisme kita ketika minum, diserap tubuh, hari itu juga langsung terserap. Jadi sebenarnya kalau nggak mau minum ASI pada saat itu. Jadi logika kita itu ada hubungannya nggak? Nggak ada ya. Tapi memang ada beberapa pengobatan yang kalau anaknya bayi baru lahir, seperti kejadian ada kelainan mata, yang disuruh minum obat adalah ibunya, karena anak tersebut belum bisa menyerap obat-obatan tersebut. Jadi ibunya yang minum dikelola oleh tubuh, nanti tubuh tersebut itu akan ada zat kimia yang diberikan melalui ASI. Tapi nggak semua obat-obatan seperti itu. Misalnya anaknya demam, ibunya yang minum obat demam. Kok udah 3 hari anaknya demam, nggak turun-turun ya? Udah dikasih obat belum, Bu? Udah. Obatnya apa? Panadol gitu kan. Panadol drop, Bu. Bukan Panadol tablet. Udah saya minum 3 hari kok anaknya. Ya iya. Yang harusnya diminum adalah anaknya. Seperti itu. Kalau anak demam, kalau tidak ada kejang, demamnya masih di bawah 37,5, maksudnya 38, dikasih minum yang banyak itu sudah cukup sebenarnya. Kadang ada kondisi yang dia demam itu karena dia dehidrasi, kekurangan cairan. Ngenennya udah banyak kok, iya perasaan. Yang kurang adalah kita yang kurang minum. Gitu. Makan minum aja menyusui memang berarti seperti itu ya. Gitu. Karena yang diserap adalah anaknya. Itu nutrisi buat anaknya. Jadi kita balik lagi tadi ke jamu, kalau udah seminggu nggak ada hubungannya, Bu, sebenarnya gitu. Kalau misalnya bayinya nggak mau ASI, nggak mau minum susu lagi karena dia capek, coba dilihat kualitas ASInya sedikit kah, atau ibunya yang malas-malasan, atau seperti apa gitu. Ibu rumah tangga, saya mah ada di rumah, ngapain dipamping-pamping, Bu? Kalau kita di jalan ribet nggak, Bu, buka-buka? Ribet ya. Tapi kalau misalnya ketika subuh-subuh nih anak tidur, kita pumping, ASInya dimasukin freezer buat nanti kalau kita holiday, healing gitu kan. Anaknya pengen minum, anaknya haus pengen ASI, nggak usah kita buka-buka, masukin aja ke botol gitu. Tapi nggak mau karena harus diajarin caranya gimana. Ketika siang hari kasih botol, diangetin, baru dikasihin ASInya. Ibunya kemana? Ibunya tidur gantian sama suami. 2 jam aja kita tidur siang, nikmat banget ya. Ya, nikmat banget itu. 2 jam aja. Nah, titip ya Pak yang punya bayi gitu. Ini botol susunya, kalau anaknya nangis dikasihin, kita istirahat, bangun tidur, insya Allah ASInya banyak. Ya, 2 jam kelamaan itu mau bisa nonton drama Korea. Gitu, 15 menit juga katanya udah cukup, yang penting kita tidur aja. Nah, itu dibiasakan setiap hari. Gitu. Bukan apa-apa. Kan yang namanya kita juga kan pengen kongkow ya sama teman-teman ya. Gitu. Nanti kalau misalnya, aduh kepikiran bayi saya masuk ke nggak mau, karena ada kejadian nih, ada ibu-ibu pengen ke salon, anaknya pak nggak mau disusu botol, dititipin sama suaminya, ditinggalinnya 3 jam, itu anak ngamuk ibu, saya nggak habis pikir, udah tahu anaknya nggak bisa dilepasin gitu, si ibunya pengen nyalon, gitu kan,
kasihan seperti itu. Ada lagi Bu? Kalau kualitas kasih itu kan ada yang suka Ada yang encer, ada yang kental. Itu tergantung kita makan. Kalau yang kental itu berarti cepat membuat bayi kenyang. Apa yang membuat kental? Biasanya kacang-kacangan. Oh, yang nanya ini katanya Bu, luar biasa. Oh, Ibu dapat Bu, saya dapat nggak Bu? Ini ya Bu ya, buat mata ya. Bu, ini Bu, Ibu pilih aja nih Bu, maunya apa? Ih luar biasa, tepuk tangan buat Bu Lurah. Jangan nanya apa ya Bu ya, saya juga nggak tahu ini. Mereknya luar negeri semua ini. Ya, silakan. Ini lipstick bisa membuat suami ibu nggak bisa kemana-mana. Iya, tempel terus. Tepuk tangan untuk ibu siapa tadi? Ini dari ibu Milda, tepuk tangan. Ayo yang nanya tuh, masih ada blush on, powder cake. Wah, silakan Bu. Ini BB cream, make up powder. Nah, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Lurah, Bu Beda mau bertanya. Tadi tentang stunting ya Bu ya. Sebenarnya usia berapa tahun anak itu bisa dinyatakan stunting? Ada batasannya nggak dari usia berapa gitu? Dan yang kedua pertanyaannya, anak saya kan nggak suka sayuran Bu, tapi dari bayi saya suka kasih sayuran. Nah, karena mungkin dia dari bayi karena sering gitu ya, pas gedenya umur 2 tahun dia bisa milih dikasih bayam nggak mau, karena emang dari kecil emang suka dikasih sayuran mungkin gitu. Terus pas umur 5 tahun dia bilang bayam itu rumput gitu. Jadi mungkin dia melihat rumput di jalanan kok kayak bayam. Nah, lama-lama dia bosan juga gitu ya, kasih makan. Nah, sampai sekarang sayuran apapun dia nggak mau sama sekali. Jadi ya badannya emang subur sih gede, cuman kalau untuk sayuran sekarang sama sekali nggak mau. Gimana caranya biar dia bisa suka sayuran lagi? Ya. Usia berapa Bu? Sekarang 10 tahun, kelas 4 SD. Yang pertama, kapan anak dinyatakan stunting? Nah, kan tadi kan ada KMS ya Bu ya. Ketika sudah beberapa periode dinyatakan anak ini perkembangannya kurang, itu bisa dinyatakan stunting. Gitu. Biasanya berapa bulan tuh ke posyandu? Udah datang ke posyandu. Oh, bulan pertama kok ini kurang ya tinggi berat badannya. Bulan depannya juga kok masih kurang ya. Perkembangan secara mental emosional juga kurang, itu bisa dinyatakan stunting. Berapa periode? Biasanya 2 sampai 3 kali perkembangan seperti itu. Yang kedua, anak ibu waktu kecil padahal dikasih sayuran mulu ya. Itu mempengaruhi lingkungan biasanya Bu, kayak gitu. Tapi memang usia anak 3 tahun ke atas dia sudah bisa memilih rasa. Rasa manis, asin, asam, gurih, biasanya sudah milih. Kalau dulu saya sih caranya Bu, telur dadar kan biasanya kita pakai daun bawang. Kalau saya pakai potongan bayam. Nah itu, pakai potongan bayam, pakai wortel diparut, sama saya kasih keju. Aduh luar biasa. Bayamnya jangan terlalu banyak Bu, bertahap. Kadang-kadang kita kesel dimasukin bayam yang banyak gitu. Jangan Bu. Jadi itu, atau kita bikin martabak telur, martabak mie-nya. Kalau ibu mie telur dimasaknya yang lama sampai lodok, ya. Terus dikasih susu, dikasih bayam sedikit, dikasih wortel sama daging. Enak ya, kita juga makan enak. Daging cincang. Satu porsi mie itu bisa
bisa buat 3 kali makan. Jadi itu dimasukin freezer gitu. Dikasih irisan tomat, aduh itu enak sebenarnya ya kita gitu. Kenapa pakai susu? Menyamarkan rasa bayam. Sebenarnya mereka tuh bukan dari rasanya, tapi dari baunya. Dari baunya. Nah, keju, kornet, terus susu itu menyamarkan bau dan menyamarkan rasa. Nah, itu bisa dijadiin ini ya Bu ya. Nanti kedepannya Ibu lebih canggih nih. Karena sayur-sayuran itu sebenarnya banyak ya, kayak gitu, buncis, brokoli, terong. Nah, kalau dulu anak saya nggak suka terong Bu, sekarang suka. Dibikin terong tepung kayak gitu, dibikin terong tepung. Jadi alhamdulillah sekarang dia suka kayak gorengan kan, jadi kayak gorengan. Ya Ibu, silakan Bu, dipilih Bu. Boleh Bu, ini buat mata nih Bu kayaknya. Ini nih Bu, apa namanya, eyeshadow kayaknya. Silakan Ibu. Ih, pulang-pulang dapat make up. Iya, tepuk tangan. Masih ada 3 nih Bu. Bu, Ibu nggak mau nanya Bu? Ibu hamil dong. Ada lagi hamil yang juga mau kan? nanya, ibu-ibu hamil nih biar ayo. Iya, biar tambah cantik. Ibu coba di kubu kiri saya ini. Pada malu-malu kayaknya. Ayo mumpung ada ibu primanya, ada Iya. isinya. Aduh, saya tukang nyanyi kan, maksudnya nyanyi suka ke lapangan gitu kan. Ketika saya diundang lagi ke sini, aduh menemukan nostalgia yang terdahulu. Ya, sehat selalu untuk ibu-ibu, sehat selalu untuk ibu kader. Semoga kita dapat menurunkan keturunan yang berkualitas. Amin. Ya, dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Prismaya Yunita atas penyampaian dan ilmu yang sangat luar biasa. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah serangkaian acara kegiatan sosialisasi pencegahan gizi buruk atau stunting Desa Jayanti tahun 2023 oleh Desa Jayanti, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang. Saya Cici Aprilia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.